Rilis prarekonstruksi pembunuhan Alvaro. Polisi tangkap 2 pelaku begal sadis. Selundupkan narkotika ke Lapas Cipinang, seorang pria ditangkap. Gasak motor 2 kekasih, duda di Lampung ditangkap polisi. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara selama sepekan terakhir. Bersama saya, Dio Manik. Selama 1 jam ke depan inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan yang merilis prarekonstruksi pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho di kediaman pelaku Alex Iskandar, Perumahan Periuk Damai, Tangerang, Banten. Aparat Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan merilis prarekonstruksi kasus pembunuhan bocah 6 tahun Alvaro yang ditemukan tinggal tulang di dalam plastik di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prarekonstruksi ini digelar sebelum pelaku Alex Iskandar yang merupakan ayah tirinya mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri saat diamankan di Mapolres Jakarta Selatan. Dalam prarekonstruksi tersebut, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melibatkan langsung pelaku Alex Iskandar, sementara korban Alvaro diperankan oleh pengganti. Ada sejumlah adegan yang diperagakan pelaku, salah satunya detik-detik Alex akan membunuh Alvaro dengan cara dibekap dengan selimut dan dicekik. Setelah dipastikan meninggal, tubuh korban kemudian dilakban dan dimasukkan ke dalam plastik. Pada adegan berikutnya, tubuh korban yang sudah terbungkus plastik diletakkan di garasi rumah dan meminta bantuan seseorang untuk memasukkan ke dalam mobil. Kedua orang tersebut kemudian membawa korban ke Kali Cilalai, Kabupaten Tenjo, Bogor, Jawa Barat untuk dibuang. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Lilipali mengatakan, pembunuhan tersebut dilatar belakangi akibat kekesalannya terhadap korban, di mana Alvaro rewel dan merengek terus-menerus meminta mainan kepada pelaku. Sampai di rumah itulah, karena AKN ini rewel dan nangis ingin pulang, dan mainan yang dijanjikan itu tidak kunjung ada, belum dibeli. Akhirnya dari situlah, karena AKN rewel, nangis, akhirnya keluar dari situ. Menurut keterangan ayah tirinya AI ini, dari situ AKN disekap dengan handuk yang tergantung dan juga dicekik serta ditindih. Akhirnya kurang lebih 2-3 menit, akhirnya korban AKN ini tidak bergerak lagi dan saat itu juga AI ini panik. Setelah itu karena panik dia masih berusaha untuk bagaimana mencari supaya mau menghilangkan barang bukti korban AKN ini. Saat ini polisi masih mendalami keterlibatan seorang saksi lainnya yang juga turut serta membawa Alvaro Kiano Nugroho. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari komplotan begal kendaraan bermotor yang dikenal sadis yang tak segan melukai korbannya jika melawan. Diringkus unit Reskrim Polsek Tambora Polresta Jakarta Barat. Selain kerap membawa senjata tajam, para pelaku yang sudah 3 kali keluar masuk penjara tersebut juga melengkapi diri dengan senjata mainan. Kedua pria berinisial AS dan AF, Kamis 27 November 2025 siang, digelandang aparat kepolisian unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat. Keduanya merupakan komplotan pelaku begal kendaraan bermotor terbilang sadis yang tak segan-segan melukai korbannya jika melawan. Para pelaku tersebut sudah 28 kali beraksi di sejumlah wilayah Tambora, Taman Sari, Cengkareng, dan wilayah Jakarta Pusat, dan kerap membawa senjata tajam dan pistol mainan saat beraksi. Wakapolrestro Jakarta Barat AKBP Tri Suhartanto mengungkapkan, para pelaku merupakan penjahat kambuhan yang sudah 3 kali keluar masuk penjara dengan kasus serupa. Diduga uang hasil penjualan sepeda motor hasil rampasan korban digunakan para pelaku untuk membeli narkoba. Lantaran dari tes urin, para pelaku dinyatakan mengandung narkoba jenis sabu. Kita mengungkap bahwa dari keterangan tersangka AS bahwa pelaku sering melakukan
pembegalan spesialis curanmor. Dari hasil pemeriksaan baru diakui sebanyak 28 TKP yang ada di wilayah Tambora, ya, Cengkareng, dan sekitar Jakarta, ya, Jakarta Pusat dan semuanya. Jadi memang pelaku ini mencari waktu yang tepat untuk melakukan aksinya. Pelaku ini sudah 3 kali masuk penjara, ya, dengan kasus yang serupa. Nah, ini baru keluar pun langsung melakukan aksinya dan alhamdulillah kita berhasil tangkap. Selain senjata tajam dan pistol mainan, 5 unit sepeda motor hasil kejahatan pembegalan para pelaku juga diamankan petugas. Kini para pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman selama 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap petugas lapas kelas 2A narkotika Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis 27 November 2025 siang. Pria ini ditangkap lantaran berupaya menyelundupkan narkotika ke dalam lapas yang disimpan di dalam anusnya. Seorang pria bernama Fazriansyah, umur 26 tahun, warga Kalibata, Jakarta Selatan, diamankan petugas lapas kelas 2A narkotika Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis 27 November 2025 siang. Pria ini diamankan setelah kedapatan menyelundupkan narkotika jenis sabu yang diambilnya dari tanaman di depan lapas dengan menyembunyikannya di dalam anus. Petugas yang merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku saat melakukan kunjungan tahanan langsung memeriksa sekujur tubuhnya. Alhasil dari pemeriksaan ini petugas mendapatkan narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam anusnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku disuruh orang dari luar lapas dengan imbalan Rp1 juta. Ini merupakan ke-8 kalinya petugas lapas Cipinang berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika dari pengunjung dengan berbagai cara. Sore hari ini, hari Kamis tanggal 27 November 2025 pukul 14.09 ya. Lagi dan lagi Lapas Narkotika Jakarta menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh pengunjung. Ini sudah ke-8 kalinya selama kami menjabat. Pada hari ini seorang pengunjung berinisial Fazriansyah. Ini Fazriansyah berkunjung, kita didaftarkan di loket depan. Ketika ditanya bawa apa, yang bersangkutan panik. Jadi ketika kepanikan itu karena di pendaftaran itu hanya menggeledah barang bawaan, kita arahkan untuk masuk. Untuk membesuk siapa, akhirnya kami giring. Setelah di X-ray, kami adakan penggeledahan fisik oleh petugas penggeledahan. Ada beberapa petugas P2U, saudara petugas Ajis, dan ada Eki P2U menggeledah. Ditemukan sabu, diperkirakan 5 gram mungkin ya, pastinya kita nunggu dari Polres, di dalam bubur ya, dalam celana di bubur di bawah kemaluannya disimpan barang tersebut. Setelah tadi disaksikan bersama, kita bawa, barusan dibuka barang buktinya, ya kita saksikan bersama. Sementara pelaku beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang duda di kota Metro Lampung ditangkap polisi setelah nekat membawa kabur motor milik 2 wanita yang dikencaninya. Mirisnya, uang hasil pencurian atau penjualan motor tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan mentraktir teman-temannya di tempat hiburan malam. Inilah rekaman video amatir saat tim TKP 308 Satreskrim Polres Metro menangkap RE di sebuah hotel di kota Metro Lampung. Pria berusia 25 tahun ini ditangkap tanpa perlawanan setelah beberapa hari bersembunyi dari kejaran polisi. Duda satu anak tersebut ditangkap lantaran dilaporkan 2 wanita yang merupakan pacar dan teman dekatnya sendiri. Kedua korban mengaku motor mereka dipinjam oleh tersangka, namun bukan dikembalikan. Motor malah dibawa lari dan dijual. Di hadapan penyidik, RE mengaku hasil penjualan motor langsung habis dipakainya untuk bersenang-senang. Ia menghabiskan uang dengan mentraktir teman-temannya di tempat karaoke dan hiburan malam.
Tersangka juga mengaku melakukan aksi serupa terhadap satu korban lain dengan modus berpura-pura akan membeli motor, namun motor dibawa kabur saat akan dites ride. Ada 3 TKP dengan kerugian 3 unit motor. Jadi TKP pertama tanggal 4 November di Hotel Nusantara Kota Metro. Modusnya ya mereka pacaran, diajaklah korban ke hotel tersebut. Si tersangka mengklaim bahwa hotel tersebut hotel miliknya, lalu meminjam motor untuk membeli makan, lalu tidak kembali lagi. Kedua, pada tanggal 7 November, si tersangka bermain ke rumahnya korban, lalu izin minjam motor dengan rangka mau mengambil uang senilai 13 juta di bank. Setelah itu dipinjam motor, yang bersangkutan tidak kembali lagi. Yang ketiga, modus COD. Modus COD jadi bersama korban janjian di Wisma Azhara tanggal 7 November juga. Dan dengan modus COD, pengecekan kendaraan, test drive, setelah itu tidak kembali lagi. Kini tersangka telah mendekam di sel tahanan Polres Metro dan bakal dijerat pasal tentang tipu gelap dengan ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara. Dari Metro Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar, Maluku yang memusnahkan ratusan barang bukti kejahatan yang telah diinkrah di pengadilan. Barang bukti yang dimusnahkan ini terdiri dari narkotika, BBM ilegal hingga obat terlarang. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 22 perkara pidana dengan jenis perkara antara lain pencabulan, pembunuhan, perjudian, kekerasan, penyalahgunaan BBM ilegal, perkara narkotika, dan perkara obat-obatan ilegal. Adapun barang bukti yang dimusnahkan meliputi pakaian yang terkait perkara tindak pidana, obat-obatan ilegal sebanyak 31 jenis, 3 linting ganja 0,5 gram sabu, bahan bakar minyak serta berbagai barang bukti lainnya dari masing-masing perkara. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar maupun dituangkan ke selokan. Melalui pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum secara tegas, transparan, dan akuntabel, serta memastikan bahwa barang bukti tidak lagi memiliki potensi disalahgunakan dan benar-benar dimusnahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Kepulauan Tanimbar, Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 7 tahun terkena peluru senapan angin di bagian kepala saat duduk bermain HP di depan salah satu rumah warga di Kompleks Banewa Estate, Kecamatan Patah Lasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian tersebut, tengkorak kepala korban mengalami keretakan. Rafasya, seorang bocah berusia 7 tahun warga Kompleks Banewa Estate, Kecamatan Patasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, menjadi korban peluru nyasar dari senapan angin. Insiden naas ini terjadi pada sore hari, di mana korban dan sepupunya sedang duduk berdua di depan salah satu rumah warga sambil bermain ponsel. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan dan peluru tersebut mengenai dahi korban. Warga yang melihat korban sudah berlumuran darah di wajahnya langsung memberikan pertolongan pertama, memberikan dan memandikan korban, kemudian melarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut keterangan dari ibu korban, anaknya mengaku mendengar 2 kali suara tembakan. Tembakan pertama mengenai dahi Rafa dan peluru itu sempat tertancap di tengkoraknya. Setelah tembakan pertama, sepupunya segera berdiri dan lari pulang. Saat itu korban masih mendengar 1 kali suara tembakan lagi. Peluru yang tertancap di tengkorak dahi korban harus dikeluarkan melalui prosedur operasi kecil. Dokter awalnya mencoba mengeluarkan tanpa irisan, namun tidak berhasil. Akhirnya korban terus dibius sebanyak 2 kali dan peluru baru berhasil dikeluarkan setelah dilakukan irisan atau robekan di dahi, yang kemudian dijahit sebanyak 2 jahitan. Dokter mengkonfirmasi adanya retak pada tengkorak korban, meskipun korban belum sempat menjalani CT scan karena terkendala biaya. Hari sekitar antara setengah 3 ke jam 3, anak saya duduk di sini, berdua sepupunya, duduk bersampingan, anak saya sebelah sini, sepupunya sebelah sini. Terus dia duduk, main HP, sambil main HP. Tiba-tiba dia dengar ada bunyi tembakan dari arah sana, terus mengenai kepalanya pas bagian jidat. Kata dokter tertancap di tengkorak. Itu hari dia dijahit 2 jahitan, antara 1 atau 2 jahitan. 1. Benar pada hari Minggu datang orang tua korban untuk melaporkan terkait dengan dugaan penembakan yang diduga menggunakan senapan burung. Kejadiannya hari Sabtu tanggal 22 November sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia. Tim sementara mendalami
terkait beberapa orang pelakunya. Meski kondisi korban RF sudah membaik, anak berusia 7 tahun itu masih trauma dan takut keluar rumah. Pihak keluarga menduga pelaku penembakan senapan angin berjumlah sekitar 2 orang dan terlihat masuk ke dalam kompleks tak lama setelah kejadian. Hingga kini, polisi masih mengumpulkan bukti termasuk proyektil yang dikeluarkan tim medis untuk mengungkap pelaku penembakan di tengah permukiman itu. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 2 pekerja warung makan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menjadi korban pembegalan HP sekelompok orang tak dikenal. Aksi begal HP ini terekam kamera pengawas. Beginilah aksi pembegalan yang terjadi di Jalan Panjang Cidodol, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV menunjukkan 6 pelaku datang menggunakan 3 sepeda motor. Para pelaku langsung turun dan menyerang dengan mengacungkan senjata tajam ke arah korban. Saat ditemui, korban mengatakan dirinya bersama rekannya baru selesai membersihkan warung dan sedang beristirahat di depan toko. Salah satu korban, Fahmi Nur Hakim, mengaku sempat ditodong parang di bagian leher saat ponselnya dirampas. Awal dari itu semua berarti saya dari kan udah beres-beres, berarti beres-beres dari sebelah kan ini, terus saya ke warung Madura di pinggir sebelah. Habis itu saya ngopi di sini di depan sama 2 anak. Terus habis itu baru beberapa saat ngopi itu ada 6 anak, 3 motor, berarti 3 motor, 2 yang 1 motor itu bawa barang semua. Yang bawa parang itu berapa orang, yang ngancam berapa orang, dan yang bawa motor itu berapa orang, Pak? Yang bawa motor itu berarti 3 orang, motornya 3 orang, yang ngancem 3 orang juga bawa parang semua. Itu 3 motor itu bonceng-boncengan atau sendiri-sendiri, Pak? Bonceng-boncengan semua. Berarti total berapa orang, Pak? Total berarti 6 orang. Meski diancam, korban tidak mengalami luka serius. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian sekitar 2 juta rupiah. Korban berencana melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Pemirsa, 2 pencuri rumah kosong di Palembang nyaris babak belur dihajar massa saat tertangkap warga beraksi di sore hari. Kedua tersangka selamat dari amukan warga dan diamankan polisi di Mapolres Palembang. Lantaran ulahnya melakukan aksi pencurian, 2 pencuri yang merupakan warga Kecamatan Seberang Ulu, 1 Palembang ini harus berurusan dengan petugas Satreskrim Polrestabes Palembang. Keduanya nyaris babak belur setelah diamankan warga saat melakukan aksi pencurian di rumah kosong milik korban Yunus pada Rabu sore 26 Oktober 2025. Kedua pelaku diketahui bernama Anton dan M. Rio Maulana yang tak lain merupakan tetangga korban. Keduanya mengakui sudah mencuri 2 kali rumah korban dan hasil curian dijual ke pasar Cinde Palembang. Kanit Pamapta SPKT Polrestabes Palembang, Ibda Hendra mengaku sudah mengamankan 2 pelaku dengan sejumlah alat bukti berupa grendel pintu yang dirusak dan tang yang digunakan pelaku untuk membobol rumah. Tadi ada laporan dari masyarakat bahwa ada rumahnya yang dimasuki oleh pencuri. Tadi barang bukti yang kita amankan 2 gembok rumah sama 1 buah tang. Pelakunya berjumlah berapa? 2 orang sudah kita amankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Rumah kami sudah 2 kali awal bulan yang lalu, tapi tidak kami yang ini tidak sengaja datang kami untuk mengontrol rumah. Kalau yang ini ya kenal, salah satu itu yang kenal. Yang awal pertama kali kan lumayan sih, sampai guci-guci, terus gelas-gelas keramik punya mama ya. Sampai pintu WC kayak aluminium itu dibongkar. TV kami kan punya TV tabung yang lama tuh dibongkarnya karena ambil kilo. Kalau yang rombongan TV itu tidak ada pulau lah, itu kan yang barang-barang antik itu yang agak nilai itu 6 sampai 10 sekali. Kalau yang antik itu ya. Pak, itu Pak, siapa namanya Pak? Julius. Sementara itu total kerugian korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, petugas Sat Narkoba Polres Halmahera Utara menggerebek ladang ganja di Galela Selatan. Pohon ganja siap panen dan petani turut diamankan dari lokasi kejadian.
Aparat kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berhasil menemukan pohon ganja siap panen milik warga yang ditanam di kebun desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Halmahera Utara. Petugas mengamankan sebanyak 3 pohon ganja dari lokasi tersebut. Barang bukti ganja kemudian dicabut dan dibawa ke Mapolres Halmahera Utara di Tobelo. Tidak hanya pohon ganja dari lokasi, petugas juga berhasil mengamankan pelaku sebagai pemilik pohon ganja tersebut atas nama Mario Konovo, 31 tahun, warga desa Togawa. Diketahui awal mula pelaku memperoleh pohon ganja dengan cara menanam biji ganja yang didapat melalui kiriman paket dari seorang narapidana dari Lapas Ternate. Tanaman ganja yang kini berusia 8 bulan ini bahkan telah dipanen 1 kali dengan hasil 200 hingga 300 ampel dan telah dijual ke seseorang. Dapat kami jelaskan bahwa tim Opsnal Satres Narkoba Polres Halmahera Utara mendapat informasi dari masyarakat pada bulan Oktober tahun 2025, yang mana dalam informasi tersebut tim melakukan pengembangan dan menemukan identitas para pelaku. Selanjutnya tim bergerak menuju sasaran dan memastikan betul apa lahan tersebut benar atau tidak. Kemudian tim melakukan penyelidikan di lokasi dan menemukan benar adanya lahan tersebut, dan di dalam lahan tersebut terdapat 3 pohon ganja yang siap panen. Olehnya itu tim langsung melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk datang sama-sama menyaksikan. Selanjutnya tim melakukan penyitaan barang bukti di lokasi dengan cara mencabut dan disaksikan oleh pemerintah desa. Polisi masih mengembangkan kasus ini guna mengungkap pelaku lain termasuk penada barang haram tersebut. Dari Halmahera Utara, Maluku Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa aksi pencurian sepeda motor terjadi di perumahan belakang Taman Tirus, Kelurahan Debonglor, Kota Tegal pada Selasa 25 November 2025. Pelaku berhasil membawa kabur 3 unit sepeda motor meski pagar rumah korban telah terkunci. Peristiwa pencurian motor ini terjadi sekitar pukul 3.19 waktu Indonesia Barat di salah satu rumah warga perumahan belakang Taman Tirus, Debonglor, Kota Tegal, Selasa 25 November 2025. Pelaku diduga masuk dengan cara menjebol pagar yang sudah terkunci gembok sebelum menggasak 3 unit sepeda motor sekaligus. Ketiga motor tersebut berjenis 2 Honda Beat dan 1 Honda Vario. Warga setempat menghimbau agar masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan mengingat aksi pencurian kendaraan bermotor kian marak terjadi di berbagai wilayah. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang kakek di Ambon, Maluku berujung ditangkap polisi setelah video penganiayaan terhadap 3 bocah viral di media sosial. Peristiwa terjadi saat 3 bocah tersebut menukar uang di kios sang kakek, namun sudah kondisi robek hingga membuat pelaku emosi. Inilah video amatir 3 bocah warga desa Rubah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku yang dianiaya seorang kakek bernama Ali Mahu, 62 tahun. Ketiga korban adalah ANL, WL, dan GML. Peristiwa terjadi hari Minggu saat ketiga anak ini sedang latihan di halaman gereja Fajar Hidup, desa Rubah 3. Dalam video yang beredar, kakek ini menganiaya salah satu bocah dengan memukul hingga terjatuh. Korban yang terjatuh juga ditendang berkali-kali, tak hanya satu bocah. 2 anak lainnya yang merupakan teman korban turut dianiaya pelaku. Belakangan diketahui penganiayaan 3 bocah tersebut dipicu masalah sepele. Saat itu ketiganya datang ke kios milik kakek guna menukarkan uang pecahan Rp10.000 dengan 2 lembar Rp5.000. Namun sang kakek emosi lantaran uang Rp10.000 milik para korban ternyata tidak utuh alias sobek. Atas peristiwa ini keluarga para korban melaporkan sang kakek ke Polsek Teluk Ambon. Sang kakek langsung ditangkap dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Secara kronologi singkatnya, orang tua korban pada hari Minggu kemarin yang bersangkutan datang ke Polsek Teluk Ambon untuk membuat laporan polisi terkait adanya anaknya dipukul oleh salah satu bapak-bapak ya, yang dimana juga anaknya itu sedang melaksanakan latihan, kemudian dapat laporan ibunya mendengar anaknya dipukul sebanyak 5 kali oleh pelaku. Kemudian sampai saat ini
dari Polsek Teluk Ambon sudah mengamankan yang bersangkutan, yang terlapor, dan tadi juga kita sudah laksanakan gelar perkara terkait kekerasan terhadap anak di bawah umur, yang dimana kami naikkan ke tahap sidik. Yang kemudian juga tadi juga kita sekalian untuk menetapkan sebagai tersangka. Karena ada yang memvideokan, karena memang ada yang memvideokan salah satu warga di sana memvideokan terjadinya kekerasan, karena memang motifnya memang karena hal yang sekiranya kalau menurut kami ini hal kecil, tapi memang itu bisa memicu emosi amarah. Tersangka kini ditahan di rutan Polsek Teluk Ambon untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak dengan pidana maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. Dari Ambon, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pemalakan sopir truk terjadi di Jalan Raya Bekasi Cakung Barat Cakung, Jakarta Timur pada Selasa 25 November 2025. Aksi ini terekam kamera pengendara mobil dan viral di media sosial. Aksi pemalak seorang preman terhadap sopir truk di lampu merah di Jalan Raya Bekasi Cakung Barat Cakung, Jakarta Timur, Selasa 25 November 2025 viral di media sosial. Kamera HP pengendara mobil lain yang berada di samping truk korban merekam detik-detik seorang preman mendatangi dan menaiki pintu mobil korban. Diduga preman tengah memaksa sopir untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Bahkan pelaku juga diduga melayangkan pukulan kepada korban karena korban tak kunjung memberikan uang. Aksi ini tidak berlangsung lama karena pelaku kemudian segera pergi dan mencari mangsa lain. Aksi pemalakan sopir di lampu merah memang kerap terjadi karenanya sejumlah sopir truk resah dengan kondisi tersebut. Kalau bisa mah diatasi lah ya kan di sini juga nggak jauh lah dari pos-pos polisi ya kan. Ya. Terus untuk sopir ya nggak usah dikasih lah. Kalau bisa mah kalau ada orang-orang kayak gitu tutup aja kacanya. Kalau kayak gitu ya kayak hal biasa lah, apalagi kalau daerah Priuk ya sono kan jauh-jauh Tengkareng ya kan ada aja yang kayak gitu, cuma kan gimana kitanya juga belum pernah ke ini sih, nggak apa-apa sih, viralin aja udah, viralin aja. Iya, besar biar ada apa, biar ada ntar siapa tahu ada yang lihat kan aparat ya kan, ditangkap-tangkapin nggak apa-apa, biasaan juga. Tak hanya itu, ia juga berharap agar pelaku dapat cepat ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, diduga hendak menyerang warga dengan anak busur panah, 3 remaja di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diamankan polisi. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 3 anak busur panah sebagai barang bukti. 3 remaja yakni FI 20 tahun, SS 16 tahun, dan RA 16 tahun tidak berkutik saat dihentikan anggota Reskrim Polsek Palangga di Kelurahan Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat digeledah, petugas mendapatkan sejumlah anak busur yang disimpan di dalam kantong celana pelaku. Pelaku kemudian diamankan untuk dilakukan pengembangan. Saat pengembangan ke rumah pelaku, petugas juga menemukan barang bukti lain berupa ketapel yang disembunyikan di atas plafon. Ibu pelaku histeris dan berusaha menghalangi petugas saat pelaku akan dibawa ke Polres Goa. Di hadapan petugas, pelaku FI mengaku membawa busur untuk menyerang warga serta membusur pengendara motor yang melintas di lokasi tersebut. Ada orang lewat, kamu tahan. Maksudnya gimana? Siapa yang mau lewat? Kalau masyarakat yang lewat, kau tahan gitu? Kalau ada warga yang lewat, kau tahan? Hah? Terus kau tahan, kau apain? Kau tahan, kau apain? Kau busur? Kau lihat saya. Kau tahan, kau apain? Buat apa seperti itu? Selain mengamankan ketiga pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 3 buah busur, ketapel, dan 3 buah headphone, serta sepeda motor yang digunakan pelaku saat hendak menyerang warga. Polres Goa, khususnya unit Reskrim Polsek Palangga, alhamdulillah pada malam hari ini berhasil menggagalkan aksi penyerangan dengan menggunakan senjata tajam jenis busur panah dan ketapel. Dan dapat kami sampaikan pula dari hasil tersebut
kami telah berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku, yang mana dari 3 orang tersebut 2 orang berstatus anak di bawah umur ataupun masih kategori anak-anak. Adapun barang bukti dari hasil pengembangan, yang pertama ada 3 anak busur panah, itu didapati langsung dari terduga pelaku yang berusia 20 tahun. Kemudian ditemukan juga ada 1 buah ketapel, 1 unit kendaraan motor, dan juga ada 3 buah handphone. Usai diamankan, beserta sejumlah barang bukti, ketiga pelaku kini menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik di bawah jembatan tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi mengamankan pelaku yang merupakan teman korban di daerah Lampung pada Senin 24 November 2025. Inilah detik-detik sesaat polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik di daerah Lampung pada 24 November 2025. Pelaku berinisial SA yang diduga mengetahui kedatangan polisi tidak mau membukakan pintu rumahnya, hingga akhirnya polisi terpaksa harus mendobraknya. Tanpa perlawanan, SA berhasil dibekuk saat tengah bersembunyi di kamarnya. Pelaku kemudian dibawa ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan. Selasa 25 November 2025 sore, Kasih Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, selain mengamankan SA, polisi juga menangkap 5 orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Belakangan diketahui, pelaku pembunuhan ini merupakan teman korban. Saat ini polisi tengah mendalami motif pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban. Indikasi awal, Danu yang merupakan korban ini merupakan korban pembunuhan sekaligus pencurian. Pasalnya, sepeda motor korban ini dicuri dan dijual oleh pelaku. Tim gabungan sudah melakukan penyelidikan secara komprehensif dan mendalam. Alhamdulillah, dari kejadian penemuan mayat tersebut, kami sudah melakukan upaya pengungkapan dan sudah mengamankan ada 6 pelaku, termasuk pelaku pembunuhan dan pelaku yang diduga menjual hasil kendaraan milik korban hasil kejahatan tersebut. Baik teman-teman, nanti sementara itu hasil keterangan dari Satreskrim, para pelaku sedang dilakukan pemeriksaan mendalam, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Kita akan rilis perkara ini supaya jelas dari beberapa motif yang dilakukan oleh pelaku. Sementara alhamdulillah hasil kerja keras dan atensi dari Bapak Kapolres, jajaran Polresta Tangerang sudah mengungkap kejadian daripada penemuan mayat, baik pelaku pembunuhan maupun pelaku yang menjual kendaraan milik korban. Dari pelaku ini ada yang di sini dan ada yang juga di daerah Lampung. Penangkapannya cukup panjang ya. Nanti makanya pada saat press con nanti kita akan sampaikan. Sedang didalami oleh penyidik, nanti akan kita jelaskan secara jelas setelah pemeriksaan itu dilakukan ya. Sementara pelaku ini sudah kita tangkap. Sebelumnya jasad korban ditemukan terbungkus plastik di bawah jembatan tol Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada 18 November 2025. Saat ditemukan, tubuh korban dan Warta Saputra berusia 21 tahun itu terdapat beberapa luka lebam. Diduga Danu merupakan korban pembunuhan. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari petugas gabungan TNI, Polri, dan PNN yang menggerebek Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 25 November 2025 siang. Dari penggerbekan ini, petugas mengamankan 25 orang bersama barang bukti, senjata tajam, serta 3 pucuk senapan angin. Dari 25 orang tersebut, 1 diantaranya merupakan bandar besar. Penggerbekan narkotika di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur dilakukan petugas gabungan PNN TNI Polri pada Selasa 25 November 2025 siang. Petugas menyisir sekitar 10 hingga 15 titik lokasi yang dicurigai menjadi tempat penyimpanan dan transaksi narkoba. Hasilnya sebanyak 25 orang berhasil diamankan petugas, bahkan 1 diantaranya merupakan bandar besar dalam penyalahgunaan narkotika tersebut. Saat penggerbekan, petugas menemukan narkotika jenis sabu dan ganja, serta senjata tajam berbagai jenis, senapan angin, uang tunai, mesin penghitung uang, brankas, perhiasan, dan lainnya. Untuk jumlah narkotika yang diamankan belum dapat dipastikan lantaran masih dalam proses penghitungan. Melakukan tempat-tempat yang sudah merupakan target kami, baik itu dari BNN,
TNI, dalam hal ini Puspom TNI Angkatan Darat, Pom Dam Jaya, termasuk Baris Krim Polri, Direktur 4 Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, ada 10-15 titik atau tempat yang menjadi target bagi kami. Dari sekian itu, kita bisa mendapatkan pelaku 25 orang. Dari 25 orang itu, kita dapat mengungkap seorang bandar. Dan sudah kita mengantongi DPO 4 bandar dengan inisial NPTS. Untuk bandar tadi yang kita tangkap adalah berinisial F. Dan saat ini 4 DPO itu yang perannya sebagai bandar akan dilakukan pengejaran dan sedang melakukan pengejaran oleh Direktorat Penindakan Pengejaran dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Sementara petugas masih melakukan pengejaran terhadap 4 orang bandar lainnya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian pengeras suara di Aula Pondok Pesantren kawasan Durensawit, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di catatan kriminal sepekan. Terima kasih Anda masih bersama kami di catatan kriminal sepekan, dan informasi kami lanjutkan kembali. Pemirsa, aksi pencurian pengeras suara di Aula Pondok Pesantren kawasan Durensawit, Jakarta Timur terekam kamera CCTV pada Selasa pagi 25 November 2025. Pelaku masuk dengan memanjat bagian belakang bangunan tempat jemaah mengambil air wudhu. Kamera CCTV lingkungan Masjid Az-Ziyadah di Durensawit, Jakarta Timur merekam aksi pencurian speaker atau pengeras suara dari dalam aula pondok pesantren. Pelaku masuk dengan memanjat tembok bagian belakang tempat jamaah mengambil air wudhu. Pelaku kemudian masuk ke dalam aula dan membawa pengeras suara portable. Menurut salah satu santri, Selasa 25 November 2025 sore, alat pengeras suara yang akan digunakan untuk acara Hari Guru Nasional ini dibawa pelaku sendiri dengan melewati tembok bagian belakang masjid. Tim Reskrim Polsek Durensawit yang melakukan pengecekan TKP menemukan tempat alat pengeras suara disimpan di rumah warga. Alat pengeras suara ini kemudian dikembalikan ke masjid, sementara pelaku belum ditemukan. Saya Hilman, kejadian tadi pagi sekitar jam 3:24 telah terjadi pencurian sound system di Masjid Al-Husna Az-Ziyadah. Pelaku itu dia sendiri manjat lewat samping yang tidak terdeteksi dari pengurus-pengurus masjid maupun pengurus-pengurus pondok. Alhamdulillah berkat penanganan cepat dari Polsek Durensawit sudah dikembalikan, tapi pelaku masih dalam pencarian. Diharapkan kepada pelaku untuk menyerahkan diri dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Petugas gabungan TNI Polri bersama PT Antam melakukan penertiban lokasi penambangan emas ilegal di wilayah Pongkor Nanggung, Kabupaten Bogor yang marak dilakukan dan dinilai telah merusak kelestarian alam. Setelah meresahkan dan merusak lingkungan tambang emas ilegal di wilayah Desa Bantar Karat, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, akhirnya disapu bersih petugas gabungan TNI Polri. Petugas menyisir sejumlah titik lokasi tambang emas ilegal, diantaranya di hulu sungai Cikaniki yang tercemar dan tertutup oleh ribuan karung dari hasil tambang. Selain itu juga beberapa lereng tambang yang terlihat sudah mengalami longsoran. Bahkan di lokasi tambang, petugas gabungan tersebut bersama polisi hutan hingga pihak PT Antam berhasil menemukan sejumlah lubang tambang emas ilegal yang berukuran 1 meter dengan kedalaman ratusan meter. Seperti diketahui, lokasi tambang yang berada di Gunung Pongkor merupakan lokasi izin usaha pertambangan milik PT Antam OB Pongkor. Penertiban yang digelar selama 3 hari menyasar ke gubuk-gubuk pekerja dan lubang tambang ilegal yang disinyalir masih aktif beroperasi di dalam kawasan izin usaha pertambangan. Kegiatan patroli pada kali ini bertujuan satu, untuk mengurangi kegiatan seperti yang disinyalir terjadi di wilayah Yuk kami. Kemudian sasarannya adalah gubuk-gubuk peti dan lubang-lubang peti. Karena gubuk-gubuk peti yang kita temukan kita tertibkan, dan lubang-lubang yang kita temukan juga kita langsung tutup. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap Yuk yang sudah diberikan tanggung jawab kepada kami. Ini kita diminta untuk melaksanakan sama-sama patroli gabungan yang terdampak, diikuti oleh seluruh
perwakilan Forkopimda, kemudian juga dari swakelola juga ikut, kemudian dari kehutanan juga ikut. Kemudian kita yang menjadi target adalah sesuai dengan permintaan dari anak, kita akan melakukan penutupan lubang, kemudian juga penertiban saung-saung bekas para tepi yang ada tertinggal di wilayah Teganta. Penertiban ini merupakan upaya dalam mencegah kerusakan lingkungan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan masyarakat mendukung penuh langkah tegas ini demi menyelamatkan kelestarian alam. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari tangis ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho Arumi pecah saat pertama kali tiba di rumah duka. Di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dirinya datang untuk jalani tes DNA memastikan hasil temuan kerangka yang diduga milik Alvaro. Dengan menggunakan masker hitam, Arumi tiba di rumah duka didampingi Kapolsek Pesanggerahan AKP Siala Syah Alam. Dari raut wajahnya, terlihat jelas duka mendalam atas kejadian yang menimpa putra sematawayangnya. Sebelum tiba di rumah duka, Arumi terlebih dahulu menjalani proses tes DNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tes DNA dilakukan dengan pengambilan sampel air liur sebagai bagian dari proses identifikasi kerangka yang diduga merupakan jasad Alvaro. Di tengah duka, Arumi menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang selama 8 bulan terus melakukan pencarian dan memberikan perkembangan kepada keluarga. Polres Jakarta Selatan, terutama Polri, terutama Bu Sela yang selalu follow up berita tentang hilangnya Alvaro sampai akhirnya di rumah sakit Polri. Apa itu tadi yang diambil sampelnya? Dari air liur aja. Air liur. Terus sama ada sedikit tadi? Wawancara. Ibu menduga nggak sih Bu kalau kehilangan Alvaro berakhir seperti ini? Enggak, sama sekali. Belum bisa banyak jawab. Makasih banyak ya. Iya Bu. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sebelumnya, pihak kepolisian mengungkap kasus hilangnya Alvaro yang terjadi sejak Maret 2025. Hasil penyelidikan mengarah kepada terduga pelaku merupakan ayah tiri korban. Polisi juga telah mengamankan terduga pelaku. Namun sebelum penyelidikan selesai, pelaku ditemukan dalam kondisi meninggal di Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk saat ini, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Sementara, pemeriksaan DNA masih terus berlangsung untuk memastikan identitas kerangka yang ditemukan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kepolisian melakukan penyembuhan trauma atau trauma healing untuk keluarga mendiang anak yang hilang sejak Maret 2025 bernama Alvaro Kiano Nugroho di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Trauma healing dilakukan untuk membantu memulihkan keluarga atas kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukan ayah tirinya korban. Psikolog Polda Metro Jaya dan Kasidokes Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi rumah duka anak Alvaro di Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Petugas melakukan penyembuhan trauma atau trauma healing untuk keluarga yang terpukul dan syok atas kehilangan anak Alvaro. Kapolsek Pesanggerahan yang turut mendampingi trauma healing menyampaikan, pendampingan ini bertujuan untuk menstabilkan emosional dan psikologi dari pihak keluarga. Terkait batas waktu, pihaknya akan terus melakukan pendampingan sampai keadaan dari psikis pihak keluarga ini bisa berangsur stabil yang baik dalam batas waktu tak ditentukan. Kepolisian memberikan beberapa pendampingan psikologi secara bertahap. Melakukan pendampingan kepada pihak keluarga almarhum adik Alvaro. Pendampingan ini tujuannya untuk trauma healing, trauma healing lebih kepada untuk menstabilkan emosional psikologi dari pihak keluarga seperti itu. Dan ini akan kita lakukan terus ya, memang sampai keadaan dari psikis pihak keluarga ini bisa ya berangsur stabil membaik seperti itu. Diketahui kepolisian mengungkap motif pembunuhan anak bernama Alvaro Kiano Nugroho 6 tahun yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya bernama Alex Iskandar atau AI karena cemburu dengan istrinya. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap seorang kurir narkoba yang mengalami kecelakaan mobil di Tol Trans Sumatera, Lampung saat tengah melakukan pengiriman ke Jakarta. Pelaku ditangkap di wilayah Kabupaten Tangerang setelah melarikan diri menggunakan angkutan umum. Inilah kondisi mobil tersangka MR usai mengalami kecelakaan di Tol Trans Sumatera, Lampung. Tak hanya mobil rusak tanpa pengemudi, petugas kepolisian yang tiba di lokasi kecelakaan menemukan 6 tas yang berada di pinggir ruas Tol Trans Sumatera, Lampung. Setelah digeledah, polisi menemukan ratusan ribu butir ekstasi. Dari hasil olah TKP dan penyelidikan, ekstasi senilai 207 miliar rupiah ini sengaja dibuang pelaku di ruas jalan tol untuk menghilangkan jejak setelah pelaku terlibat kecelakaan. Usai membuang tas, pelaku kabur ke area pemukiman warga dan akhirnya melarikan diri ke wilayah Kecamatan Jembe, Kabupaten Tangerang dengan menggunakan angkutan umum. Pelarian pelaku terhenti setelah petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Lantaran melawan dan mencoba melarikan diri, pelaku pun terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas polisi. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita sejumlah barang bukti seperti telepon genggam yang berisikan bukti transaksi narkotika dan surat kendaraan mobil yang mengalami kecelakaan di Tol Trans Sumatera, Lampung. Dari hasil pemeriksaan, tersangka diperintahkan oleh seorang DPO berinisial U untuk mengantarkan 207 ribu butir ekstasi senilai 207 miliar rupiah ini dari Palembang ke Jakarta. Tersangka juga diketahui seorang residivis kasus narkotika yang bebas pada tahun 2013 silam. Tim gabungan Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Satgas NIC berhasil menangkap seorang kurir narkotika berinisial MR, residivis kasus sabu yang membawa 207.529 butir ekstasi. Penangkapan dilakukan di Jalan Raya Ranca Buaya, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu 23 November 2025. Setelah tersangka kabur dari lokasi kecelakaan tunggal di Tol Trans Sumatera kilometer 136B arah Bakahuni. Kasus ini terungkap setelah petugas menemukan mobil Nissan X-Trail yang mengalami kecelakaan dan 6 tas berisi ekstasi di sekitar lokasi. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim yang dipimpin oleh Kombes Pol Handik Suzen, Kombes Pol Surkarnain Harahap, dan Kombes Pol Auludin Amin melakukan pengejaran hingga ke wilayah Pandeglang, Tangerang. MR mengaku dikendalikan oleh seorang DPO berinisial U. Ia diminta menjemput 6 tas ekstasi di Hotel Arya Duta Palembang, lalu membawa ke Jakarta melalui jalur darat dan penyeberangan Merak Bakahuni. Dalam perjalanan, tersangka mengalami microslip hingga terjadi kecelakaan. Dalam kondisi panik, ia membuang 6 tas ekstasi ke jurang sebelum melarikan diri melalui semak-semak dan kembali ke Tangerang dengan menggunakan angkutan umum. Setelah dilakukan pengembangan, MR mencoba kabur sehingga petugas memberikan tindakan tegas dan terukur. Nilai ekonomis narkotika tersebut diperkirakan mencapai 200,5 miliar rupiah dan berpotensi merusak lebih dari 207.000 jiwa bila beredar. Saat ini tersangka sudah dibawa ke Bareskrim Polri dan kini tengah diperiksa intensif oleh penyidik. Polisi kini tengah memburu bandar sekaligus pemilik narkotika yang kini melarikan diri. Dari Tangerang, Banten, Theo Fandi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang bocah 10 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban salah sasaran dalam aksi penyerangan oleh kawanan geng motor. Korban yang terkena anak panah busur di bagian paha terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. FH, bocah 10 tahun, kini harus menjalani operasi setelah anak busur menancap di paha kanannya. Ia dilarikan dari IGD RSUD Syekh Yusuf Goa dan dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk penanganan lebih lanjut. Peristiwa naas ini terjadi saat korban FH sedang berboncengan dengan kakaknya menuju tempat kursus di Jalan Bontomanai, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat melintas, belasan remaja tak dikenal yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba melontarkan 3 anak busur panah ke arah korban. Tidak hanya busur, para pelaku juga sempat melempari korban dengan balok kayu yang sudah ditancapi paku. Menurut keterangan ibu korban Agustina, awalnya terlihat para pelaku mengendarai 3 motor berboncengan. Namun setelah busur mengenai paha anaknya, belasan pelaku langsung kabur. Aksi penyerangan dan pembusuran yang meresahkan ini kerap terjadi di wilayah Kecamatan Barombong. Tadi jam 4 lewat sekitar, anak saya tahu mau menuju tempat les. Tiba-tiba datang segerombolan anak SMA. Saya tidak tahu anak SMA dari mana itu. Ada yang mau busur, ada yang melempar balok-balok. Terus kena nih anakku dari ininya, dari samping.
dari kalau saya tidak salah dari angkatan ke angkatan kayaknya memang ada kayak dendam lama tuh, makanya selalu begitu anak-anak. Tapi biasanya itu kami di sekitar sekolah itu jaga-jaga setiap hari Jumat karena kejadiannya itu selalu di hari Jumat. Aksi pembusuran di wilayah Kecamatan Barombong yang mana korbannya adalah seorang anak berusia 10 tahun. Kemudian pada saat itu saya langsung memerintahkan Bapak Kapolsek Barombong dengan tim gabungan dari Polres Goa untuk sesegera mungkin melakukan pengungkapan. Tadi kami sempat bertemu dengan kedua orang tuanya dan alhamdulillah kondisi dari anak tersebut sudah stabil, sudah diobati. Memang anak tersebut terkena busur panah di bagian pahanya. Saat ini pihak kepolisian tengah menyelidiki motif penyerangan dan memburu belasan pelaku. Kasus penyerangan dan pembusuran ini ditangani oleh Polsek Barombong bersama unit Reskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Tak terima kekasihnya digoda, seorang pria menjebak dan membacok rekannya dan meninggalkannya di Jalan Raya Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Selasa 25 November 2025 dini hari. Pelaku berhasil diringkus Satreskrim Polres Kuningan beberapa jam kemudian. Jajaran Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus pelaku pembacokan yang terjadi di Jalan Raya Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Selasa dini hari 25 November 2025. Hanya berjarak beberapa jam pasca kejadian, pelaku berinisial MM 20 tahun diamankan saat mencoba bersembunyi di rumah rekannya. Dari tangan pelaku, barang bukti berupa sebuah senjata tajam jenis celurit yang digunakan saat beraksi turut diamankan petugas. Pelaku mengaku nekat menganiaya korban yang merupakan rekannya sendiri setelah mendapat laporan dari kekasihnya bahwa korban telah menggodanya. Amarahnya pun seketika memuncak dan langsung merencanakan untuk menjebak korban. Dengan berpura-pura motornya mogok di perjalanan, pelaku menghubungi korban dan meminta tolong untuk datang dan menemaninya memperbaiki motor. Ketika korban datang ke tempat yang dituju, pelaku langsung menganiaya korban dengan sebilah celurit yang dia bawa dari rumahnya. Setelah melancarkan aksinya, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di rumah rekannya. Sedangkan korban ditinggalkan bersimbah darah di lokasi kejadian. Beruntung nyawa korban berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan dini hari tadi, di mana terduga pelaku ini memiliki pacar yang digoda oleh korban, sehingga terduga pelaku ini mencari korban dan membacok korban dari belakang. Tidak terima pacarnya diganggu karena modus asmara. Ini direncanakan di mana korban telah pergi, selanjutnya terduga pelaku ini mencari korban dengan WA bahwa terduga pelaku ini motornya mogok sama rekan-rekannya, sehingga korban datang. Setelah datang langsung dibacok. Korban ini menderita luka di bagian punggung belakang. Setelah terjadinya penganiayaan tersebut, pelaku langsung kabur. Setelah itu menerima dapat laporan dari korban, tim dari Satreskrim Polres Kuningan melakukan pencarian pengejaran sehingga kurang dari 2 jam pelaku diketemukan di rumah pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan memecahkan kaca mobil terjadi di kawasan Jalan Margonda Raya Depok, Jawa Barat. Sejumlah dokumen penting dan uang tunai milik korban raib dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian terekam kamera CCTV. Beginilah keadaan mobil usai kaca dipecahkan pelaku. Kaca bagian samping supir terlihat pecah berserakan. Aksi pencurian pecah kaca mobil terjadi sekitar pukul 23:43 waktu Indonesia Barat di depan sebuah toko di Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Saat itu korban tengah makan di warung dan memarkirkan mobilnya di depan toko yang sudah tutup sejak pukul 22:00 waktu Indonesia Barat. Korban baru menyadari kejadian sekitar 15 menit kemudian. Dalam rekaman CCTV dan keterangan saksi, pelaku diduga berjumlah 2 orang. Satu pelaku datang menggunakan motor dan menunggu di kejauhan untuk memantau kondisi lalu lintas. Beberapa menit kemudian pelaku lain berjalan kaki mendatangi mobil. Pelaku terlihat mengenakan sweater dan menutup kepala. Aksi pencurian ini berlangsung cepat, diperkirakan kurang dari 10 menit. Setelah memecahkan kaca, pelaku langsung melarikan diri bersama rekannya. Beruntung barang-barang berharga seperti laptop dan kamera tidak ikut dibawa.
Namun sejumlah dokumen penting milik korban seperti paspor, KTP, SIM, ATM hingga uang tunai hilang dicuri pelaku. Kejadian sekitar 23.43, keadaan toko kita kan closing jam 10 malam, udah tutup gerbang. Kejadian korban yang kaca dibobol itu sekitar 23.43. Kaca dibobol di pintu dekat gerbang kita di sebelah kiri. Terus setelah kejadian 15 menit kemudian korban langsung datang selesai makan di warung makan sebelah. Alhamdulillahnya barangnya nggak, laptop, kamera nggak hilang, cuma berkas-berkas doang kayak paspor, ATM gitu. Dokumen ya? Dokumen, pokoknya dokumen. Korban pun telah meminta rekaman CCTV kepada pihak toko untuk menjadi alat bukti laporan kepada pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewa Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.